ketika kita sudah ikhtiar luar biasa tapi ternyata kita masih celaka, ya itu kehendak yang di atas. Tapi poin penting adalah ikhtiar. Kita mau bersepeda untuk apa sih? Tadi kebaikan itu banyak sekali kita bisa lakukan. Kalau itu banyak kebaikan dan mudah kita lakukan, kenapa kita nggak lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. NH. Bincang singkat bermanfaat. Ya, luar biasa. Kali ini kita akan bincang singkat dengan seorang tokoh ya. Luar biasa. Pasti pesepeda di Indonesia tahu semua. Siapa itu? Penasaran? Nah, hari ini alhamdulillah di Purwokerto ya, Kota Ngapak ya, kedatangan tamu pesepeda seluruh Indonesia plus Singapura, Malaysia ya. Jadi peseli ya, jadi sepeda lipat tiap tahun ya, dan ini setelah vakum ya karena pandemik 2 tahun, ini 2022 ini diadakan di Purwokerto. Jambore sepeda lipat nasional yang ke-11, luar biasa. Nah, dan hari ini kita kedatangan tamu, beliau adalah Om Putu Das ya. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik Om. Iya, saya ketemu Om Putu itu terakhir mungkin ya di Klaten 3 tahun yang lalu mungkin ya Om ya. Ya, jadi kagum sekali saya dengan beliau. Pertemuan pertama ya, luar biasa. Ketua Back to Work Indonesia Saat itu. Nah, saat ini enggak. Sudah ganti teman. Iya, ganti kepemimpinan. Oke, kita akan bincang-bincang Om Putut. Nah, mungkin sebelum jauh kita bincang-bincang sepeda, gimana dinamisnya, gimana regulasi sepeda. Mungkin Om Putut itu seneng sepeda atau gimana sih? Awal mulanya gitu loh. Hobi sepeda atau gimana? Mungkin cerita awal-awal mulanya. Ya, sebenarnya lebih dari sekedar hobi. Jadi karena buat saya sepeda sudah menjadi bagian dari hidup saya sejak kecil gitu ya. Jadi SD, SMP, SMA, saya kemana-mana sekolah ya naik sepeda. Kebetulan tidak punya sepeda saat itu juga sih. Pinjem. Nah, pinjem. Kuliah saya naik sepeda di Malang itu pinjaman juga gitu. Terus ya nyari hidup, akhirnya ya sedikit terlupakan sepedanya karena beberapa hal. Mulai lagi ketika tahun 2006 saya bertransportasi dengan sepeda, berolahraga dengan sepeda. Jadi memang sejak kecil ya, artinya cinta sepeda ya. Menyukai dan artinya memang hobi itu tadi menjadi sebuah apa ya, lentera hati ya. Jadi kalau tidak megang atau tidak make mungkin dalam seminggu ada yang kurang. Seperti ngopi ya. Iya. Dulu berarti. Iya, maksud saya itu. Nah, jadi dalam waktu sekolah ya, mungkin zaman itu memang salah satu alat transportasi ya untuk sekolah ya sepeda. Ya, sepeda jalan kaki. Nah, jadi ini kayaknya sudah terbalik sekarang, Om. Ya. Nah, mungkin Om Putut bisa memberikan sebuah kenapa ini? Ada apa ini? Alat transportasi sepeda yang dulu booming, ya itu ya, sekarang sangat-sangat berkurang sekali. Mungkin untuk di sekolah mungkin ya. Sebenarnya ini kayak jebakan ya kalau saya bilang. Mohon maaf sekali kalau teman-teman di pemerintahan kalau saya ngomong ini. Jadi sadar atau tidak, kita ini sudah puluhan tahun dijebak oleh sebuah situasi, kondisi, regulasi, dan lain sebagainya yang itu, quote unquote, membuat kita menjadi terbiasa menggunakan kendaraan bermotor. Sejauh apapun, sedekat apapun. Bahkan kalau perlu dari kamar tidur ke ruang tamu kita naik motor gitu. Segitunya. Iya, kalau mau tidur begitu gitu. Jadi
Karena kebiasaan berpuluh tahun bahwa kalau kemana-mana naik motor atau naik mobil gitu. Bukan jalan kaki atau bersepeda gitu. Sebagian besar masyarakat kita kan begitu. Mohon maaf sekali saya harus sampaikan. Beli sarapan pagi yang hanya jarak 100-200 meter naik motor kok. Ke masjid hanya lah paling 50 meter. Satu blok juga naik motor. Satu blok bahkan ya. Itu naik motor gitu. Kenapa? Sudah sangat terbiasa dari kecil, remaja, dewasa. Apa-apa harus kalau berpindah tempat harus kendaraan bermotor pribadi itu entah motor entah mobil gitu. Lifestyle. Ya, jadinya sudah ya mesti begitu gitu jadinya dan itu keliru. Jadi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan berpuluh tahun. Ya akhirnya ya seperti yang kita lihat saat ini kalau berpindah dari satu titik ke titik lain harus ngegas gitu. Padahal kita bisa lakukan bersepeda, bisa lakukan jalan kaki juga. Iya. Dan itu efeknya luar biasa ya, Om Putut ya. Artinya efek untuk lingkungan, budaya sepeda itu ya. Iya, kalau kita ngomong sepeda jalan kaki ya tentu implikasinya sebenarnya dalam kehidupan kita luar biasa. Iya. Kesehatan kita. Yes. Kebugaran, tidak sekedar sehat. Jadi saya tidak ngomong sehat, saya ngomong bugar. Gimana konsepnya gimana? Saya ngomong bugar. Orang bugar udah pasti sehat, tapi orang sehat belum tentu bugar. Iya. Kelihatannya sehat. Contohnya. Iya, gimana? Misalnya gini, kita cek sama-sama sehat nih. Iya. Tapi kita disuruh naik tangga 5 lantai misalnya. Iya. Apalagi naik gunung ya. Ya, naik tangga aja lah. Gitu. Orang sekarang tuh biasa pakai lift kan. Tapi sama-sama sehat nih. Bisa jadi karena saya mungkin lebih bugar dari Om NH, saya 5 lantai sampai atas saya nggak ngos-ngosan, tapi Om NH ngos-ngosan. Begitu pun sebaliknya. Saya ngos-ngosan, Om NH nggak. Artinya apa? Tingkat kebugaran saya berbeda dengan tingkat kebugaran Om NH. Ada orang yang baru 2 lantai udah, tapi dia sehat. Iya betul. Cuman tidak bugar. Kan beda. Saya maunya bugar terus. Orang bugar pasti sehat, tapi orang sehat belum tentu bugar. Orang bugar jaga kesehatan. Yes. Nah, cara saya menjaga kebugaran adalah menjadikan sepeda sebagai alat mobilitas sehari-hari. Alat mobilitas, alat transportasi tadi. Betul. Karena memang di undang-undang mungkin internasional ya. Dahulu kan pejalan kaki dan pesepeda. Iya, konsepnya seharusnya begitu. Yang paling rentan itu yang diistimewakan seharusnya. Tapi mohon maaf di sini kan kebalik. Jalan-jalan raya mana ada trotoar? Ada tapi tidak sebanyak yang tanpa trotoar. Mana ada jalur sepeda atau lajur sepeda? Ada tapi tidak sebanyak. Ada jalur sepeda untuk parkir, ada jalur sepeda tidak dipergunakan. Iya, karena tidak tahu gunanya. Bukan tidak tahu, tidak mau tahu sih kayaknya. Mohon maaf ya, saya ngomong begitu ya. Enggak apa-apa. Bukan tidak tahu kok kelihatan kok, tapi tidak mau tahu. Iya, kemarin juga kita talk show itu juga memang banyak hampir sama lah permasalahannya ya, regulasi. Iya. Penegakan hukumnya sebenarnya dan yang jauh lebih penting adalah itu tadi karena pembiasaan diri tadi artinya bahwa yang ada di dalam masyarakat kita bahwa ketika saya berpindah tadi bepergian mindsetnya bahwa saya harus ngegas gitu karena sudah terpola itu sehingga ketika ayo kita bersepeda capek panas karena tidak terbiasa itu tadi blok mentalnya masih berpikir kalau sepeda itu membuat capek, membuat kita lelah, macam-macam lah gitu ya. Ya karena puluhan tahun kita sadar atau tidak bahwa kita sudah dijebak atau terjebak di dalam situasi seperti itu. Lu kok dijebak toh Om? Lah piye nek dijebak? Coba aja ketika ada pembangunan gedung atau apapun, parkiran yang dipikirkan lebih dulu parkiran apa? Mobil. Motor. Akses yang dipikirkan akses mereka, bukan akses kendaraan umum, bukan akses jalan kaki, bukan akses sepeda apalagi. Gitu. Itu udah dari dari segi bagaimana ekosistem lingkungan tadi membangun gedung. Betul. Memang kompleks. Jadi kita sudah terjebak di situasi itu berpuluh tahun. Sehingga kalau mau naik sepeda yang ada capek. Oke, aku mau sepeda, tapi nggak ada tempat parkirnya. Aku mau selamat, nggak ada jalur sepeda yang apalagi ke mall pakai sepedanya ya nyuwun saya mungkin harganya agak mahal lah atau mikirnya 10 kali nanti gimana parkirnya nanti diparkir depan hilang. Mau naik angkutan umumnya nggak layak, gitu kan. Mau jalan kaki nggak ada trotoar, repot. Ya paling aman memang ngegas dan itu sudah puluhan tahun. Iya.
mohon maaf difasilitasi oleh pemerintah. Nah. Betul kan? Iya. Car centric. Kebijakan kita itu lebih banyak car centric. Mohon maaf ini kalau kita mau review sama-sama. Iya. Kesalahan terbesar dari pembangunan bangsa ini dari sisi transportasi adalah kita kebijakannya terlalu car centric. Jadi yang dipikirin apa? Mobil dulu. Parkiran mobil, jalan diperbesar, macet, segala macam kan gitu. Yang dipikirin mobil aja sama motor. Itu dari pemerintah pusat sampai daerah. Sampai daerah. Kebijakannya sebenarnya ada. Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 ada. Ya. Peraturan dari Kementerian Perhubungan ada peraturan menterinya. Kemudian dari Kementerian PUPR ada SE-nya. Sebetulnya regulasinya sudah ada, tinggal jalan. Cuma karena kita ini kan paling pinter bikin kebijakan tapi tidak paling pinter menjalankan implementasinya. Iya. Masya Allah. Tapi kesalahan siapa? Kesalahan kita semua. Jangan saling menyalahkan, tapi kita tidak usah saling menyalahkan. Kita cari solusi. Kita cari solusi mulai dari diri kita sendiri. Iya. Maka saya juga nggak mau banyak ngomong. Mulailah dari diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita. Jadi jangan heran kalau melihat istri saya belanja pakai sepeda. Iya gitu. Oh iya. Putranya, putrinya, ya gitu ya. Iya. Diusahakan. Iya. Jadi saya membiasakan mereka juga naik angkutan umum walaupun punya mobil pribadi. Iya. Jadi ketika kita bisa naik KRL, kenapa harus pakai mobil sendiri? Betul. Gitu. Terjadi itu kayak saya, Bu. Saya ke kampus, ketua back to work, saya pernah pakai sepeda, mobil loh. Teman saya ya mungkin agak nyindir gitu ya, tapi guyon. Moto sama sepeda dia. Ini ya dah. Maksudnya kan memang mengusahakan lah, artinya tidak kalau kantor jauh kan gimana caranya. Ya kadang juga kalau mikir transportasi connecting gitu ya. Nah, tapi kalau mungkin di Jakarta sudah lumayan ya. Ya, kalau di bisa Jakarta cerita sedikit kan umum ya. Sudah. Kayaknya saya lihat trotoarnya udah besar-besar ya. Iya, betul. Kita pilihan moda transportasi cukup banyak di sana, ya kan. Tinggal bagaimana kita saja mau apa tidak kan gitu. Dan sepeda masuk kereta bisa. Sepeda masuk bis, sepeda lipat ya. Untuk MRT, MTB bisa. MTB sudah bisa. MRT ya? Kalau bis kan nggak mungkin ya. Jadi upaya-upaya itu yang seharusnya didorong oleh semua pemerintahan daerah, tidak hanya Jakarta. Indonesia kan tidak hanya Jakarta. Betul. Alhamdulillah kalau Purwokerto Indonesia kan? Ya, saya kalau ke kantor dari rumah ke stasiun Trans, namanya sini ada Trans dong. Trans Purwokerto ada, Trans Jateng ada. Ya, saya lihat yang warnanya merah ya. Iya, dan itu gratis sekarang. Nah, apalagi. Oke, aku mau nanya, boleh dong? Oh, gantian podcast ini. Hostnya siapa? Hostnya gantian ditanya. Saya pengen tahu. Saya pengen tahu. Rata-rata kita ngomong rata-rata radius. Rata-rata radius teman-teman di Purwokerto ini Bapak Ibu semua para pelajar dari rumah ke sekolah atau ke kampus atau ke kantor atau ke tempat kerja itu rata-rata berapa kilo sih jauhnya? Ini pertanyaan luar biasa. Pengen tahu dulu. Iya, sebetulnya ini salah satu imbasnya zonasi. Ya. Nah, zonasi itu kan paling 4 kilo, 2 kilo. Oke, pelajar berarti zonasi itu. SMP, SMA itu 4 kilo, 5 kilo. Oke. Pekerja sekarang dari yang pinggiran Kabupaten Banyumas, Kota Tif Purwokerto. Kota Tif ya bener ya? Sini kota Banyumas. Kabupaten Banyumas, Kota Purwokerto kan. Ya, ibu kotanya Purwokerto. Ya, oke. Dalam radius itu teman-teman pekerja ini dari rumah ke kantor masing-masing itu average berapa kilo sih? Oke, sekarang pengen tahu dulu. Kantor pemerintah itu sekarang hampir semua di Purwokerto. Nah, antara rumah yang paling jauh deh. Oke, paling jauh ya. Yang tadi kita ke sana jam Selinas, luar biasa, beliau udah ke sana juga. Itu hampir sekitar 15 kilo. 15 kilo kan paling jauh. 15 gitu ya. Berarti rata-rata kan 10 kilo ya. Paling banyak mayoritas ngomong. Iya. Tapi kalau ditarik ke sekitar itu lah. 15. Ya kan di tengah. Dari sini ke sini 10, dari sini 10, paling jauh ada 20, 25. Saya takut mau ditanya apa ini. Saya cuma bilang itu. Kalau 10 kilo belum sampai kantor, belum keringetan udah sampai kantor. Oh, itu. Iya. Kalau kita bersepeda. Dan tadi kan ada fasilitas angkutan umum. Ada. Jadi sesungguhnya Purwokerto itu kita nggak perlu amat mobil pribadi untuk ke kantor. Nggak perlu amat sepeda motor ke sekolah anak-anak itu. Kenapa? 5 kilo. Itu masih bisa dengan mudah dijangkau dengan naik sepeda oleh anak-anak. Tinggal
bagaimana pemerintah memfasilitasi supaya anak-anak itu bisa bersepeda dengan aman, nyaman, dan selamat. Itu satu. Fasilitas angkutan umum ditingkatkan sehingga ibu-ibu kemana-mana mudah naik angkot, mudah naik bus, sehingga tidak harus ngegas motor. Teman-teman pegawai, pekerja dimanapun 10 kilo itu masih nyaman. Betul. Masih nyaman. Artinya nggak perlu sampai mandi lagi gitu. Cukup mandi di rumah. Saya 25 kilo. 25 kilo? Dari rumah ke kantor? Dari rumah ke kantor 25 kilo, PP 50 kilo. Nih. Dan saya sudah jalani 15 tahun. 15 tahun. Hampir setiap hari. 50 kilo tiap hari. Hampir setiap hari. Iya, hampir. Kalau mau ngecek di Strava saya, karena saya selalu on untuk kontrol diri saya, bukan buat pamer atau gaya, bukan. Saya untuk kontrol diri saya pakai itu catatan. Oh, bulan kemarin. Iya, tapi juga untuk bukti masyarakat. Oh, Om Putut itu bukan hanya kesana-sana ngomong sepeda gitu ya, tapi tidak bersepeda. Cek aja. Kilometer mobil dengan kilometer sepeda beda jauh. Lebih banyak sepedanya. Jadi kenapa saya tadi tanah radius? Karena saya sudah mengalami, menjalankan, melakukan sehari-hari. Jadi sesungguhnya teman-teman itu di Purwokerto, Banyumas, bisa lah seminggu 2 kali, 3 kali itu ke kantor naik sepeda. Anak-anak SMP apalagi kan sih belum punya, ya kan? Betul. Harus naik sepeda. Ya SMA cobalah naik sepeda gitu. Saya dulu juga 4 kilo dari saya jalan kaki dan sepeda. Kadang-kadang sepeda, kadang-kadang jalan kaki. Waktu SMA. SMP hanya 3 kilo. Saya SMP 14 kilo tiap hari. SMA kelas 1 saya sudah touring. SMA 1. Sebentar, touring pertama perdana. Touring perdana masih ingat ya? Kelas 1 masih. Mungkin bisa cerita dikit. Iya, itu dari Madiun ke Bojonegoro, ada saudara yang nikahan, keluarga sudah berangkat semua, tinggal saya sendiri nggak punya uang, saya naik sepeda, sendalan jepit, pakai topi, tanpa bawa dompet, tanpa bawa duit, SMA kelas 1 naik sepeda ke rumah nenek. Dari Madiun ke Bojonegoro. Dan waktu itu saya kira mungkin belum sebagus sekarang. Sepedanya masih jangkih apa Pak? Sepedanya masih ada. Masih juga? Masih ada sampai sekarang. Ada dalangannya itu? Ya, itu sepedanya kan kalau bicara brand, brand luar lah. Itu sepedanya paman saya pinjem. Terus akhirnya jadi milik. Sebelum beliau wafat beberapa tahun yang lalu, saya pulang kampung, saya minta, ini sepeda kenang-kenangan touring pertama saya ambil. Ada di Jakarta, di rumah teman sekarang. Di rumah teman lagi diperbaiki. Ya, balik lagi ke tadi bahwa sesungguhnya teman-teman di Purwokerto itu bisa ngerem penggunaan kendaraan bermotor pribadi ya, baik motor maupun mobil ya teman-teman. Demi apa? Demi masa depan kita. Luar biasa. Dan, sesungguhnya dengan cara itu banyak kebaikan kita dapat. Tadi ada tulisan tentang kebaikan ya di belakang saya. Ojo leren dadi wong apik. Ojo lali dadi wong apik. Dengan bersepeda. Ojo leren. Ojo lali dadi wong apik. Dengan bersepeda kita bisa melakukan banyak hal. Kebaikan. Satu, dengan bersepeda kita membuat diri kita bugar, tidak sekadar sehat. Apakah itu sebuah kebaikan? Sangat. Semua agama saya kira mengajak kita untuk menjaga kesehatan kita. Kebaikan. Sangat. Dengan bersepeda kita tidak boros energi. Kebaikan. Kebaikan sekali. Artinya itu kita juga hemat. Iya, cuan. Apalagi BBM naik. Sebuah kebaikan. Sangat. Dengan kita tidak menggunakan BBM, maka kita tidak menimbulkan polusi udara. Baik sekali. Menjaga cinta lingkungan. Baik sekali. Udah berapa tadi? Tiga Om. Oke. Dengan kita dari BBM ya. Tadi ngirit tadi ya, cuan dari sisi ekonomi. Ya kan? Jadi uang dapur nambah toh. Ibu jadi seneng dong. Keluarga kita. Enggak ngasih anaknya tiap hari beli bensin. Bensin naik terus gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua berikutnya. Dengan naik sepeda kita dengan mudah untuk berhenti hanya untuk apa? Tapi ini bernilai sangat besar. Meminggirkan rintangan-rintangan. Apa itu? Saya sering nemu paku, saya sering nemu benda-benda yang mengganggu orang berjalan. Itu kalau kita naik motor, ngelihat, cuman kalau udah susah, ngegas nih. Kalau naik sepeda kita dengan mudah ngerem berhenti. Itu sedekah, menyingkirkan rintangan duri. Duri itu maksudnya kan anuannya kiasan. Iya, kiasan. Tapi di situ kan banyak. Saya pernah nemu gunting, obeng, paku, apalagi sering banget. Nah, duit juga. Terus kebaikan berikutnya apa?
anak-anak SD, ibu-ibu kadang-kadang kesulitan menyeberang. Kita dengan mudah membantu mereka untuk menyeberang jalan. Kebaikan. Sangat. Dengan naik sepeda kita lebih mudah untuk menyapa orang lain. Kebaikan. Wah, banyak banget kebaikan. Nah, sehingga dari kebaikan-kebaikan seperti itu secara sehari itu sudah tabungan buat kita sesungguhnya. Sehingga secara fisik kita nambah, secara mental kita nambah. Nah, jadi kalau sudah banyak sekali kebaikan, saya juga jadi aneh. Kenapa tidak banyak orang yang mau melakukannya? Betul. Ini hanya tadi ibda binafsi. Mulailah diri sendiri. Ya, makanya saya sampaikan tadi, saya mulai dengan diri saya, dengan cara saya, keluarga saya, anak istri. Syukur ada teman-teman tetangga yang bisa saya ajak. Makanya dalam kesempatan yang luar biasa ini saya ajak teman-teman Purwokerto. Dan sekitarnya. Iya, dan sekitarnya. Ayo kita perbaiki diri kita. Insya Allah nanti kita bisa memperbaiki lingkungan kita, bangsa kita, negara kita. Dan itu ajaran semua agama. Saya kira demikian toh. Dari cara yang paling sederhana, apa itu? Warawiri ngepit. Nah. Bahasanya ngepit, kalau bahasa ngapak apa? Ya pada bain warawiri ngapak. Warawiri ngapak. Saya sambil belajar. Iya, ngapak ya. Ngapak. Iya. Orang ngapak orang kepenak. Pokoknya ngepit bain lah. Mari ngendi-ngendi ngepit. Aja ngandalke motor bain gitu. Kita mulai dari jalan yang paling dekat, beli sarapan, ke masjid, ke rumah tetangga, ke minimarket. Ya kita biasakan sehari-hari dulu. Sepeda kan mahal, jari sopo. Nah ini menarik ini. Gimana bicara pesepeda kan banyak banget. Kadang kan mungkin masyarakat minder mau tadi mulai dari sendiri kan nggak usah harus gabung dengan komunitas dulu. Nah itu fenomena itu gimana? Saya fokus lebih sepeda sebagai alat transportasi, sebagai alat mobilitas. Ketika kita bicara hobi itu nggak ada batasnya, seolah-olah seperti itu. Maka kalau kita bicara harga, ya sama dengan baju, sama dengan yang lain-lain. Ya toh, kita mau beli yang mana sesuai kemampuan kita. Banyak sepeda second, saya sering beli sepeda second, gitu. Tadi yang saya pakai dari Jakarta ke sini ke Purwokerto, Kamis Jumat kemarin. Sepeda second. Mereknya apa, Om? Mereknya ini. Milugo. Wah, Indonesia. Asli Indonesia. Saya tahu tadi ada bisikan. Ini dari UMKM katanya. Iya, ini harus diangkat ini. Ya, Milugo ini sebuah brand baru dari baru 2 tahunan barangkali kan. Saya juga baru punya. Tapi sama kayak Om. Loh, sama Om. Wah, luar biasa nih. Berarti habis beli. Bukan, ini gara-gara Om Pudot. Ini kemarin dikompori ini ya. Ya, gimana? Karena aku pakai. Iya, pakai. Jadi ceritanya aku pengen beli itu udah lama. Pengen beli sepeda ini udah lama, ini asik nih. Ini kita bicara hobi ya. Iya. Bicara hobi, ya kalau alat transport sehari-hari mah saya sepeda apa aja saya pakai. Iya. Sudah lama pengen, terus tiba-tiba ada teman. Aku sudah punya Milugo lagi. Aku dari dulu pengen punya sejak pertama tahu. Kalau saya udah pelajari ini barang bagus banget, brand lokal lagi. Jadi brand lokal lagi gitu kan. Brand lokal lagi, itu penekanannya ke sana dan. Nah, untuk ngangkat apa namanya? Ya ini kan pabrikan kecil UMKM tadi kan. Made in Indonesia. Ya, brand baru terus. Yaudah deh, daripada aku beli ke pabriknya punyamu aja tak ganti. Dan aku pakai 2 minggu kemarin, bagus. Terus aku tes kalian Jakarta Purwokerto kemarin. Jakarta Purwokerto, Om Pudot pakai sepeda Milugo. Iya, jadi itu. Nah, barengan ya Om kemarin. Barengan sama kawan-kawan. Iya, salah satu untuk test drive ya. Enggak kan, Om Pudot kan seneng coba test drive gitu ya. Iya, jadi kalau ada brand-brand baru biasanya kalau saya punya rezeki saya beli dan saya pakai gitu. Itu sih. Gimana Om rasanya Om? Ya, ini sepeda bagus. Ya, kalau bicara sama aja kan semua sesuai peruntukan dan segala macam. Ya, semua tentu ada kelebihan kekurangan gitu. Tapi yang paling penting adalah ini adalah sebuah upaya dari teman-teman yang UMKM tadi. Dan sebagai warga negara ya kita harus dorong produk lokal, dorong brand-brand lokal untuk maju dan berkembang. Syukur siapa tahu dari UMKM bisa menjadi pabrikan besar. Bisa jadi ekspor, kan kita senang. Untuk kita juga kan ujungnya. Mungkin bukan kita yang nikmati tapi nanti anak-anak kita. Ya, gitu. Mikirnya sederhana saja, sesimpel itu kalau saya gitu. Jadi enggak main Milugo itu singkatannya apa ya? Milugo Wes. Milugo.
Kayak bahasa asing gitu ya. Oh, iya. Milugo. Kayak enggak kemarin di talkshow katanya ada ke Jerman itu gimana ceritanya? London. London, sorry, London. Pakai Milugo juga ya. Ya, itu 1.500 teman-teman pakai itu. 1.500 kilometer ya. Ada Mas Dirman sama Mas Tutus itu pakai sepeda yang merek ini Milugo ya. Dan membanggakan mereka masuk finish dengan sangat baik. Artinya ya orangnya baik, sepedanya juga baik kan begitu. Jadi itu yang membanggakan kita gitu. Tapi saya lebih suka balik yang tadi ya. Jadi ke mobilitas tadi ya. Karena kalau kita ngomong hobi nggak akan ada habisnya. Jadi merek apapun ya, karena kan disesuaikan dengan kemampuan. Iya, jadi kalau bicara transportasi, mobilitas sehari-hari ya kita nggak perlu sepeda yang ini ya, city bike cukup. Istri saya kemana-mana pakai sepeda mini yang ada kerenjangnya. Ya, itu. Harganya berapa? Fenomenal itu. Harganya berapa? Saya beli rongsokan cuma 100.000, saya dandanin dengan spare part yang ada, totalnya saya hitung-hitung cuma 600.000 totalnya. Dan sudah 4 tahun dia pakai, belanja ke rumah temennya beda gang ya, dia seneng banget. Ya artinya itu bisa dipakai gitu. Saya juga tidak jarang juga ke kantor 25 kilo pakai sepeda. Kalau bahasanya teman saya sepeda abal-abal, ya cuek aja, ngapain? Yang penting kan nyampe kantor dengan selamat. Nah, poin penting adalah nyampe kantor dengan selamat. Itu kan. Bukan sepeda merek apa ya? Iya. Kan kita mau dari satu titik ke titik yang lain. Betul. Bukan mau pameran, bukan mau ini itu. Kita mau kebaikan-kebaikan yang tadi. Hampir lebih dari 5 dari kebaikan ya. Lebih. Jadi butuh mobil, saya butuh motor, saya butuh. Tetapi kapan digunakan? Saya punya motor, bayar pajak juga. Iya, tepat. Punya mobil juga, bayar pajak juga, lengkap. Tetapi itu tadi, kapan saya harus pakai mobil, kapan saya harus pakai motor, kapan harus saya pakai angkot, dan lain sebagainya. Nah, pilihan ada pada kita. Betul. Saya selalu milih yang terbaik buat saya pribadi. Yang insya Allah juga bermanfaat buat yang lain kan. Gitu. Yang kebaikan-kebaikan tadi itu kan kembali ke kita, dan untuk orang lain juga. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain kan, saya sih yakin akan balik ke kita gitu. Dan kita kan nggak menggarap sekarang juga. Artinya itu kan istilahnya kan satu tabungan. Iya, tabungan. Betul sekali ya. Dan mungkin tidak di sini, mungkin di sana. Betul. Nanti setelah kita berpulang. Kita ngajar orang belum tentu balik ke kita, mungkin ke anak cucu kita ya. Gitu ya, konsepnya. Mungkin nanti di sana. Nah, karena saya meyakini agama saya. Iya. Luar biasa Om Rut nih. Jadi memang filosofis. Ya enggak. Ya. Buat saya sederhana. Bukan, artinya filosofis dalam arti filosofis yang sudah dikerjakan. Iya. Karena sesuatu kalau kita belum mengerjakan, kita ngomong itu pelo, ya enggak? Iya. Kalau sudah kita kerjakan itu ngomong itu los. Iya, Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu ini apa. Ayo kita mulai dari sekarang dengan sepeda yang ada. Nggak punya sepeda, ya beli. Nggak bisa beli yang baru, beli yang second. Sesuai kebutuhan. Yang penting buat Wirawiri. Mulai dari sekarang juga. Yang kecil. Mulai dari yang jarak yang dekat. Mulai dari 1 hari dalam seminggu. 2 hari. Saya dulu juga ke kantor nggak ujuk-ujuk langsung setiap hari. Enggak. Ujuk-ujuk tahu ya. Tiba-tiba ya mbak pemirsa nggak tahu ya. Saya pertama hari ini bersepeda, besok saya off 2 hari, terus baru saya coba lagi berikutnya. Walaupun saya sudah hobi sepeda bertahun-tahun, tetapi saya untuk menjadikan sepeda sebagai alat mobilitas juga nggak lantas langsung, enggak. Iya. Bertahap lah. Iya, bertahap. Nah, kebetulan waktu zaman sekolah, kuliah terbiasa jalan kaki, terbiasa naik sepeda sehingga ya dalam waktu singkat saya sudah bisa menyesuaikan diri. 25 kilo keringetan. Lah tuh iya. Semua akan ada caranya. Mandi, ya kadang mandi, kadang enggak. Tergantung lah ya. Tergantung situasinya gitu kan. Cara mandinya bagaimana? Ya ada caranya. Semua ada caranya. Kalau kita mau. Betul, itu kadang konsep nggak membawa sepeda ke kantor tuh keringetan itu kadang di kantor nggak disediain kamar mandi. Ya gimana caranya? Kalau nunggu kamar mandi yang bagus ya nggak selesai nanti ya Om ya. Iya. Tadi gimana caranya? Tadi saya setuju saya. Tempat ibadah itu terbuka buat semua orang. Masya Allah. Dan itu tadi. Hampir semua tempat ibadah, yang satu hampir semua, mungkin semua ya. Ada fasilitas kamar mandi. Saya ngalami dulu. Nggak ada duit, seminar mahasiswa ke Semarang ya terus
pagi saya ke sana ya mandi di masjid. Salah satunya gitu ya. Kalau bicara Purwokerto kan tadi 10 kilo, 15 kilo paling untuk kan. Nah, jadi artinya keringat belum terlalu berlebihan. Wastafel juga udah cukup. Loh, caranya bagaimana? Nanti jemur handuknya bagaimana? Nggak perlu bawa handuk kok. Bawa apa? Bawa camois. Ya, yang pakai wastafel, dilap basah. Garing cepet. Selesai masukin wadahnya lagi kan nggak perlu dijemur. Iya, ada ya. Pakai deodoran, obat ganteng, bla bla bla, selesai. Mantap, luar biasa. Jadi tinggal mau apa enggak. Iya. Berat, Pak. Iya, kalau belum terbiasa. Betul. Maka kita mulai dari jarak yang dekat. Maka biasakan jangan mudah ngegas motor ketika di rumah. Jangan mudah ngegas motor. Ketika mau beli sarapan. Apa ya istilahnya, membiasakan itu tadi. Ya. Jadi tanya dulu ke dalam diri, bisa naik sepeda nggak sih? Bisa jalan kaki nggak sih? Saya kalau sama istri gitu terutama ya, jalan, bisa naik KRL nggak ya, Pak? Coba cek map dulu. Tanya istri saya seringkali dari stasiun misalnya ke titik yang kita tuju. Misalnya kalau hanya cuma 2 kilo, 3 kilo, kami jalan kaki di Jakarta. Siap. Kalau udah di atas 4 kilo, kalau saya sendiri saya jalan. Tapi kalau sama istri ya baru. Angkot ada nggak? Kalau nggak ada ya sudah, mau nggak mau mesti panggil taksi. Nah, tapi kan cuma jarak segitu kan jadinya. Tapi dari titik rumah saya ke Jakartanya kan aku naik KRL, naik angkutan umum gitu. Nah, ini yang coba kami biasakan di keluarga kami. Gitu. Luar biasa ya. Apalagi ya kalau Purwokerto ya, mohon maaf sekali lagi tadi, makanya saya tanya jarak itu. Tadi. Supaya saya bisa membayangkan bahwa kecil ya. Sakjane yo tak perlu mobil ndak dino gitu. Kecuali yang di Baturaden kan dataran tinggi. Nah, iya, makanya kembali kepada karena konturnya beda. Tujuannya kan, kembali tujuan. Bisa ndak gitu. Iya. Saya kalau lagi rame-rame sama keluarga ya sudah, mau nggak mau bawa mobil kan gitu. Makanya tadi saya tetap butuh mobil. Saya tetap butuh motor. Tapi kapan dipakai? Kapan dipakainya secara bijak. Betul. Secara bijak. butuh. Makanya kalau saya juga butuh motor, saya punya motor di rumah, saya punya mobil gitu. Tapi kapan saya pakai itu yang saya pikirkan. Memang dinamika banget sekali ya untuk ya. Artinya ya tidak hanya kesehatan tapi ke regulasi macam-macam tadi ya. Sampai mungkin ini Om, yang sering terjadi nih Om. Saya sering banget dengar kabar telah meninggal dunia. Karena kecapean. Itu gimana itu? Mungkin ada satu. Gini. Bersepeda itu kan olah fisik. Satu, bersepeda itu olah fisik. Yang kedua bahwa takdir, musibah dan segala hal itu sana yang menentukan. Tetapi kita sebagai umat, maka kita juga harus persiapkan. Ikhtiar. Kita harus ikhtiar. Ketika kita sudah ikhtiar luar biasa, tapi ternyata kita masih celaka, yaitu kehendak yang di atas. Tapi poin penting adalah ikhtiar tadi. Nah, maka saya sering sampaikan kepada teman-teman bahwa ini bicara konsep sepeda ya, sepeda dalam konteks konteksnya berbeda. Maka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kenali diri kita. Satu. Kenali diri kita ini adalah kita harus tahu banget tentang diri kita saat ini. Karena kita saat ini dengan kemarin beda, bisa jadi berbeda. Kemarin bisa jadi saya bugar, bisa jadi hari ini tidak. Iya, betul. Maka ketika saya mau bersepeda jauh misalnya, nanjak Baturaden misalnya gitu kan, walaupun saya belum pernah, tapi kan saya bisa ngebayangin itu pas nanjak gitu kan. Kira-kira aku kuat nggak? Saya harus nanya dulu. Ada 9 trek dulu. Ada yang paling mudah, ada yang paling tinggi. Yang tahu diri kita kan kita sendiri, bukan orang lain. Nanti aku sama si A kecepatannya sekian, aku bisa ngikutin dia nggak gitu. Betul. Kalau aku tidak bisa ngikutin dia, kira-kira aku sendiri bisa nggak gitu. Nah, jadi kenali diri harus tahu banget. Itu sebelum bersepeda. Ketika kita bersepeda, kita harus tahu diri kita. Pantau terus. Rasakan sinyal tubuh. Pening nih kayaknya nih, gitu. Oh, kayaknya waktunya saya istirahat nih. Itu yang tahu diri kita. Untuk menghindari tadi. Mengenali diri sebaik mungkin, kemampuan diri sebaik mungkin, mengenali kemampuan diri sebaik mungkin. Kenali diri sudah, kenali sepeda kita. Kondisinya. Kita mau ke Baturaden.
jalannya yang rusak-rusak bilang. Sepeda yang cocok apa ini? Dan naik-naik terus. Iya. Oh, sepeda saya nggak ada yang cocok. Ya udah jangan naik. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksa. Udah. Remnya berfungsi dengan baik atau tidak nanti pada saat saya turun. Nah, padahal turun itu lebih berat ya, Pak. Lah, iya. Nah, ini jadi mengenali diri. Jadi sebelum bersepeda, cek sepedanya. Anginnya cukup atau tidak, remnya berfungsi baik atau tidak, penggerak giginya, group setnya ya, berfungsi baik, semua komponen berfungsi baik atau tidak, pelumasnya di rantai sudah cukup atau tidak dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu betul sepeda ini memang layak saya gunakan sekarang. Jadi untuk bersepeda itu juga harus apakah sepedanya sehat atau enggak? Tidak hanya melihat kita. Itu yang poin 2 kan tadi ada 3 poin. Jadi kenali diri kita, kenali sepedanya. Yang ketiga adalah kenali lingkungan kita. Lingkungan ini luas ya, bisa rute, bisa kondisi jalan. Jadi misalnya begini. Saya mau bersepeda 20 kilo. Jalanannya lebih banyak nanjak atau lebih banyak turun atau nanjak dan turun, rolling kayak tadi pagi gitu. Terus lebih banyak aspal atau gravel. Ya kan? Nah, kita harus kenali lingkungan itu. Oh, saya tidak tahu, belum pernah lewat sana. Kan kita bisa tanya teman. Nah, jadi kita harus persiapan sehingga sepeda saya bisa nggak sih lewat sana. Itu dulu. Terus, oh saya udah pernah. Oke, sambil diingat. Ada kantor polisi di mana? Lu kok sampai ke kantor polisi? Nah, itu penting itu. Kalau ya, siapa tahu nanti ada kriminal, mungkin bukan kita, mungkin orang lain kena kriminal, kita dengan mudah bisa lapor polisi. Betul. Ada dokter klinik di mana kira-kira? Loh, ya siapa tahu ada orang kecelakaan, kita tolong, kita antar ke sana. Bukan buat kita, buat orang lain. Siapa tahu diri kita lagi pusing. Oh ingat ada klinik, ada tambal ban di mana? Lo kok tambal ban? Memang ada bengkel sepeda nih. Ya siapa tahu ban kita bocor, kita lupa nggak bawa alat. Nah titik-titik itu lingkungan kita harus hafalin. Terus, perempatan sana kira-kira crowd, lalu lintasnya padat sekali. Berarti ketika mau masuk sana saya harus hati-hati. Di situ sering kali kecelakaan. Oke, berarti kita harus lebih hati-hati di situ. Oke, di situ kalau sore gelap, rawan kriminalitas, berarti kita harus persiapkan ini itu. Berarti, wah takut. Ya sudah, jangan lewat jam itu di situ. Jadi mengenali diri sendiri, mengenali sepeda, mengenali lingkungan kita. Itu ikhtiar kita. Setelah itu semua, sebelum berangkat bersepeda, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Itu alhamdulillah hampir dilakukan itu. Baik, mungkin mulai dari tadi diri kita ya. Dan mungkin komunitas itu diharapkan seperti itu. Jadi siapapun ikhtiar itu penting. Menyiapkan diri, menyiapkan sepeda, mempelajari lingkungan kita. Nah, kalau kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, ternyata Tuhan Allah berkehendak lain, nah itu di sana dan ya sudah kita pasrahkan. Betul, ya kan, sepeda nanti mana? Tetangga saya lo kemarin tidur juga meninggal karena diminta Allah. Paman saya tidur meninggal beneran. Teman saya habis badminton juga meninggal. Nah iya, ya artinya ketika kita sudah ikhtiar, ketika kita sudah berdoa ini, Allah berkehendak kita nggak bisa apa-apa. Tuhan berkehendak kita nggak bisa. Ya kita pasrahkan hidup kita pada yang di atas sana. Tapi poin penting adalah ikhtiar. Dan itu harus. Oke Om, ini terakhir Om. Jadi kita salah satu sepeda ini kan untuk menjalin silaturahim. Kalau saya sebut sekarang itu sepeda turahmi. Sepeda untuk bersilaturahmi. Ya seperti hari ini saya kesini kan silaturahmi. Luar biasa. Jadi Om Putut ke Purwokerto juga menyemangati teman-teman para jambore sepeda lipat nasional. Mungkin ada 1-2 patah kata mungkin untuk kita semua komunitas sepeda dan sebagainya. Ya ini kan salah satu untuk membantu untuk menggerakkan sepeda sebetulnya kan? Gitu. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua bahwa apapun aktivitas kegiatan yang kita lakukan, apapun itu, ketika kita merasa bahwa itu adalah sebuah kebijakan, maka kita harus niatkan kuat untuk melakukannya. Jadi niat dulu. Niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Yes. Nah, jadi kita mau bersepeda untuk apa sih? Tadi kebaikan itu banyak sekali kita bisa lakukan. Kalau itu banyak kebaikan dan mudah kita lakukan, kenapa kita nggak lakukan? Kenapa kita harus lebih mudah mengambil kunci motor, ngegas, ambil mobil, ngegas? Nah, cobalah. Kalau kita bisa berjalan kaki, kita bisa bersepeda, ketika kita bisa naik angkutan umum, kenapa kita nggak lakukan untuk mobilitas kita? Gitu.
itu saja Ya. dan mulai dari sekarang. Oke. Semua ada caranya. Silahkan kalau masih ada pertanyaan, diskusi segala macam, ya. boleh DM Instagram saya poetoet.soedarjanto. Poet ya. Silakan beliau aktif sangat di sosmed khususnya di Instagram. Nanti di sini ditulis. Ya, tulis. Nanti di NH Channel kita tulis ya. Ya, jadi sekali lagi itu Bapak Ibu bahwa langkah kecil dengan sepeda kita bisa lakukan untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan insya Allah negara kita dan dunia yang kita tinggalin ini dengan cara paling mudah, yaitu bersepeda sebagai alat transportasi sehari-hari. Sehat itu bonus, kebugaran itu bonus, tapi kebaikan-kebaikan tadi itu luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Om Putut sudah sharing di NH Channel dengan kebaikan-kebaikan setiap hari-hari yang baik. Ya, itu tadi dibaca ulang yang di atas. Ojo leren dadi wong apik. Jangan berhenti jadi orang baik. Oke, terima kasih. Siap. Dan menjadi baik itu tidak sulit. Nah, ini terakhir. Seperti topi Anda. Oh. Ayo kita menjadi teman-teman baik. Makanya saya udah terkenal Om Putut. Selalu status saya itu ada baik. Maksudnya memang baik dalam arti kita untuk berbuat baik untuk kita untuk berbudaya sepeda. Iya. Tapi jangan terus merasa bahwa kita selalu baik, karena nanti jatuhnya adalah sombong, jatuhnya adalah selalu kontrol diri, karena berat menjadi orang baik, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Dan karena sesungguhnya melakukan kebaikan itu tidak berat. Niatnya yang berat. Terima kasih Om Putut. Siap, semoga untuk semua kebaikan kita selalu untuk upayakan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.